pendekatan real market price and fungsi produksi ya. Jadi real market price ini jadi kita menilai dengan harga pasar ya, dan fungsi produksi. Tentang fungsi produksi ini sudah dapat dari mata kuliah lain. Tapi sebelumnya sudah dapat belum tentang fungsi produksi gitu ya? Sudah ada gambar fungsi produksinya, kurvanya? Halo? Sudah pernah dapat belum, Dek? Tentang fungsi produksinya, kurva fungsi produksi YX-nya. Suara saya terdengar nggak nih? Maaf. Terdengar, Pak. Tapi sangat kecil gitu, Pak. Oh gitu. Kenapa ya? Kita kurang Sebentar. menangkap dengan penuh gitu, Pak. Sebentar. Udah 100% ya. Masih kecil ya suaranya ya? Sudah cukup tinggi, Pak. Sudah cukup terdengar. Baik, sebentar. Sebentar ya. Sebentar, Dek, saya carikan fungsi produksinya dulu kalau ini. Sebentar ya, saya carikan. Takutnya Anda nggak ini nanti nggak paham. Oke, nanti saya berikan fungsi produksinya. Baik, kita mulai. Baik. Jadi, semoga terdengar ya. Jadi, learning outcome kita adalah mahasiswa mampu memahami konsep ya, penerapan pendekatan ya, real market price dan fungsi produksi. Nah, ini yang kalau real market price-nya itu kan mudah gitu, artinya harga pasar gitu kan. Tapi yang fungsi produksi ya, karena memang kita selalu dihadapkan dengan ekonomi itu, fungsi produksinya itu kan penting gitu ya, karena memang kalau kita berhubungan dengan sumber daya alam atau juga kegiatan-kegiatan produksi yang sifatnya biologis, itu fungsi produksi itu akan menjadi hal yang sangat penting. Nah, kita lihat bahwa
sumber daya alam itu menyediakan layanan ya kepada individu berupa input ataupun output dalam kegiatan ekonomi individu tersebut. Oh ya, ini jumlah kita mahasiswa kan 28 ya. Harusnya kan 29 ini dengan saya gitu, tapi ada 30 gitu. Mungkin ada yang lain yang ikutan ya. Kemudian kita lihat adanya perubahan layanan sumber daya alam ya, maka akan mempengaruhi faktor-faktor input ataupun pendapatan. Nah, tentu bahwa perubahan layanan sumber daya alam itu ya itu akan berubah ya. Artinya perubahannya itu kan terlihat nyata jika ya eksploitasi dari sumber daya alam itu berlebih gitu ya. Sehingga kemampuan pulihnya ya untuk menghasilkan barang dan jasa yang kita butuhkan, yang manusia butuhkan, itu menjadi terganggu. Artinya terganggunya itu ketersediaannya itu tidak mencukupi ya untuk kebutuhan manusia. Nah, sebetulnya kan yang menyebabkan permasalahan itu kan kita sendiri, manusia sendiri gitu ya. Anda lihat di televisi ya, Aceh ya, kemudian juga mana Kalimantan Barat ya, Kalimantan Barat yang sekarang sedang terjadi banjir yang cukup besar berapa kabupaten itu. Karena apa? Karena vegetasi atau hutan ya, hutan yang ada di hulunya itu sudah hancur gitu ya, dialihfungsikan. Bahkan pemerintah akan memberikan hak gunanya itu kepada swasta yang belum digarap saat ini gitu, akan digunakan ke swasta. Nah, ini tentu akan sangat berbahaya gitu ya. Artinya perubahan layanan sumber daya alam itu udah sangat parah di situ, sehingga tidak bisa memberikan bahkan menjadi bencana bagi kita. Kemudian dengan membangun model dapat diketahui perubahan surplus produsen dan konsumen ya terkait dengan perubahan lingkungan dan juga dampaknya pada kesejahteraan ya. Yang ujung-ujungnya kalau kita di manusia tentunya ujungnya itu yang kita lihat adalah kesejahteraan. Nah, terdapat beberapa metode atau market price dan non market price dalam penilaian sumber daya. Namun ya kali ini ya kita akan melihat yang dari sisi market price gitu ya. Kita lihat dalam metodenya ya. Jadi penilaian moneter barang dan jasa lingkungan itu didasarkan pada nilai moneter yang diberikan individu atau willingness to pay. Jadi kurva permintaan dari suatu barang itu adalah cerminan willingness to pay dari konsumen ya, dari konsumen. Jadi kesediaan dia untuk membayar ya komoditi yang ditawarkan. Ya, meskipun memang apakah itu di satu sisi itu memang merasa memang sebegitunya ya willingness to pay-nya gitu ya. Apakah ada juga yang melebihi WTP-nya seharusnya gitu kan? Itu tidak kita lihat di sini gitu. Maksud saya gini, misalnya barang itu kan ditentukan dengan harga Rp1.000 ya, Rp1.000. Sebetulnya pada orang-orang tertentu ada yang WTP-nya bersedia loh dia membayar lebih dari 1.000. Tapi yang lain gitu, yang lain itu ya mungkin quote and quote yang tingkat pendapatannya rendah, dia itu tidak bersedia, masih nawar misalnya. Dari 1.000 itu 7.000, dari 1.000 itu 750 misalnya dia bersedia sebetulnya dia. Tetapi karena harganya sudah ditentukan ya, maka itulah yang dibayar oleh konsumen.
Nah, yang dibayar oleh konsumen itulah yang merupakan ya kesediaan dia untuk membayar, willingness to pay-nya seseorang itu ya terhadap barang tersebut ya. Meskipun dalam prosesnya itu kan ada yang nawar, ada yang tidak nawar gitu. Ada yang bahkan mau melebihi harga yang ditentukan itu gitu, meskipun itu sedikit gitu. Tetapi apa hal itu tetap ada. Kemudian valuasi ekonomi itu merupakan upaya untuk memberikan nilai kuantifikasi ya terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh sumber daya alam dan lingkungan, baik atas nilai pasar maupun nilai non pasar. Nah, memang yang bermasalah itu bukan bermasalah, yang harus kita kerjakan itu ya yang tidak ada nilai pasarnya, yang non market value ya. Nah, ini yang harus kita justifikasi, harus kita monetize, harus kita uangkan berapa. Berapa value-nya, berapa nilainya, ya. Karena itu kan nilai non pasar ya, itu merupakan nilai pendekatan gitu ya. Berbeda dengan yang nilai pasar, memang itu real. Ya, makanya dikatakan real ya di situ ya, real market gitu ya. Nah, misalnya gitu hasil perikanan tangkap dan budidaya ya. Kemudian madu ya, udara bersih. Nah, udara bersih ini bagaimana kita menilainya? Karena itu nggak ada Pak yang ini ya, nanti kita justifikasi kalau seandainya kita memanfaatkan udara itu dari apa? Untuk oksigennya. Nah, bagaimana kalau ini oksigennya itu kita coba justifikasi dengan nilai yang diperjualbelikan, ya. Tetapi memang itu adalah kan suatu nilai pendekatan pada sumber daya tersebut gitu. Kalau kita menilai suatu oksigen itu kan berapa, itu kan luar biasa, itu kan pemberian yang maha kuasa gitu kan. Nah, itu kan wajib kita syukuri gitu ya. Nah, kemudian peran unsur hara dalam pertanian. Apa perannya gitu ya? Peran unsur hara itu ya. Walau unsur hara yang substansial gitu atau juga yang ya maksud saya yang esensial atau juga yang non esensial gitu ya. Jadi mungkin unsur NPK ya nitrogen, fosfor dan kalium gitu ya. Itu yang betul yang kita butuhkan, tetapi yang unsur-unsur yang lain misalnya itu tetap dibutuhkan gitu ya. Misalnya untuk dia lebih manis buahnya ya yang dihasilkan itu lebih kualitasnya lebih baik, yaitu unsur-unsur yang non esensial itu kan dibutuhkan gitu. Namun demikian memang unsur utamanya ya NPK itu ya nitrogen itu untuk vegetatif ya pertumbuhan vegetatif ya fosfor itu untuk memperkuat untuk pembuahan gitu kan dan kalium itu untuk memperkuat batang dan akar gitu ya. Kemudian kita perhatikan juga pendekatan atau metode penilaian ekonomi sumber daya alam itu yang real market price atau harga pasar dan yang refill. Ini refill masuknya di dalam real market price itu ada refill preference direct proxy method ya. Ini yang akan kita bahasnya ini ya perubahan produktivitas ya metode berbasis biaya gitu ya. Ini yang kita bahas. Kemudian yang refill preference state itu kan dengan menanya. Kalau yang refill itu kan kita ungkapkan gitu ya. Jadi nilainya itu berusaha kita ungkapkan ya dari biaya perjalanannya, kemudian menginapnya, kemudian juga mungkin makannya di tempat wisata, oleh-oleh. Nah itu untuk refill gitu ya, kita mengungkapkan berapa biaya yang dia keluarkan, yang dia pada perjalanan tersebut. Kemudian yang state preference itu kita menanyakan langsung berapa kesediaan dia untuk membayar gitu ya dari
ya satu aktivitas atau juga sumber daya yang ada. Kalau ada pertanyaan boleh langsung Anda angkat tangan ya atau langsung bersuara gitu Pak, izin bertanya silahkan saja gitu ya. Kita usahakan itu kuliah ini yang nyaman ya, santai gitu, artinya Anda itu bisa menerima dengan baik gitu ya. Tetapi juga menerimanya itu kan tentu perlu kejelasan gitu ya. Baik, kita lanjutkan dulu pengenalan real market price gitu. Jadi harga pasar ya, metode yang relatif sederhana dalam penilaian ekonomi sumber daya alam dan lingkungan. Ya, jadi sebetulnya di dalam harga pasar ini karena kita sudah tahu harga pasarnya berapa, ya, tetapi juga ya untuk mendapatkan nanti ya untuk mendapatkan keuntungan ya atau di dalam analisisnya nanti untuk analisis pendapatan ya itu kan biaya-biaya atau biaya ekstraksi di sini kalau sumber daya itu biaya ekstraksi. Namun demikian biaya ekstraksi itu kan tidak cukup hanya ekstraksinya saja. Karena kan sumber dayanya itu kan setelah diekstraksi itu kan belum tentu langsung dipasarkan begitu saja dalam bentuk raw material gitu. Tapi umumnya gitu ya, umumnya apalagi yang berhubungan dengan apa yang kita konsumsi gitu ya, itu setelah diekstraksi dari alam ya itu diadakan pengolahan ya, artinya diadakan proses produksi lebih lanjut untuk nanti hasil produknya itu dipasarkan di masyarakat gitu ya. Itu. Dan ini tentu di dalam analisis pendapatan itu memang mudah gitu ya. Mudahnya itu apa? Mudahnya itu kalau kita lihat hanya penerimaan itu kan dikalikan harga pasarnya dikurangi dengan biaya. Nah, biaya ini yang harus kita hati-hati ya. Biaya itu yang harus dipastikan karena ada juga biaya tetap ya. Nah, kalau biaya tetap ini yang kalau kita proses produksinya sudah menggunakan mesin-mesin, sudah menggunakan tempat gitu ya, gedung gitu kan, maka ya kita harus menghitung biaya tetap ya untuk penyusutan, ya kan? Biaya tetap untuk penyusutan. Kenapa? Karena yang baik itu mesin atau juga bangunan atau juga peralatan yang kita gunakan itu ya ada nilai penyusutan yang harus kita hitung. Nah, sebetulnya gunanya menghitung nilai penyusutan itu untuk apa sih? Anda yang ini stan penilai ya Anda ya, penilai sumber daya ya. Penilai PKN stan penilai ya. Nah, gunanya kita menghitung penyusutan itu apa? Coba saya ingin tahu dulu siapa ya di antara Anda yang mau sharing, yang mau ini santai saja loh. Saya akan menghargai setiap jawaban yang Anda berikan terlepas itu benar atau salahnya gitu. Apa gitu, gunanya kita menghitung penyusutan? Coba siapa di sini? Muhammad Hilal Farohi. Coba saya mau dengar dulu. Di dalam suatu usaha. Menurut saya tuh kenapa kita harus memperhitungkan penyusutan itu karena misal barang ya Pak, misal barang itu kan tiap tahun pasti kualitasnya kan menurun ya Pak. Nah itu itulah gunanya kita tuh memperhitungkan penyusutan karena tiap tahun itu pasti kualitasnya itu tidak sama gitu loh Pak. Lalu di dalam usaha kita gunanya kita menghitung penyusutan itu untuk apa?
Ya udah tahu barang itu kan nanti susut itu, makanya kita hitung. Lalu arti harfiahnya di dalam usaha yang kita kelola itu gunanya untuk apa? Untuk Pak, menentukan nilai sisa, Pak. Hanya itu? Tahu saya hanya itu ya, Pak. Menentukan nilai sisa, Pak. Oke, saya ajak berpikir yang lebih ini ya. Jadi kalau misalnya Anda katakanlah nggak usah di ini, nggak usah yang di sumber yang di komoditas yang biologis. Kalau Anda dagang saja gitu, misalnya buka lah gitu kan rumah, bukan rumah ya, kayak apa nih, ayam goreng itu kan yang kayak Kentucky ya, itu yang macam-macam sekarang itu, misalnya kan ada nasinya, buka rumah makan yang itu ya, ayam goreng katakan, itu kan ada peralatan, ada tempat ya apa namanya, kios yang Anda ini. Nah, itu semua kan harus dihitung ya. Itu kan harus dihitung gitu ya penyusutannya. Nah, arti menghitung penyusutan itu kan dalam usaha Anda itu untuk apa sih? Kan itu uangnya kan dihitung-hitung aja, nggak dikeluarin gitu. Gunanya untuk apa itu? Coba. Yang lain? Sharing aja gitu. Silakan aja, kita santai gitu ya. Rusdi, Muhammad Rusdi, coba. Terus. Gunanya Kenapa, untuk apa sih? Kalau menghitung penyusutan itu, Anda kan misalnya punya suatu usaha, ya, terus investasi tetapnya itu kan harus dihitung penyusutannya tiap tahun itu. Terus teman Anda tadi sudah menjawab gitu kan, memang kenyataannya itu kan barang itu kan itu setiap tahun itu kan ya makin makin menyusut gitu, betul gitu. Tapi gunanya itu di dalam usaha itu untuk apa? Untuk menentukan nilai apanya, Pak? Nilai sisanya berarti. Nilai Hanya sisa itu aja. kalau misalnya aset jadi nilai sekarangnya berapa? Setelah dikurangi sama kayak penyusutannya gitu. Ya itu nilai sisa, oke. Kita menghitung nilai penyusutan. Kan dihitung tuh kan ada nilainya, nilai penyusutan per tahun gitu. Sekian misalnya 10 juta. Kan uang itu kan nggak dikeluarkan. Uang itu kan tetap ada, hanya dihitung saja kan. Kan ada biaya yang diperhitungkan, ada biaya yang memang cash kita keluarkan. Nah, penyusutan itu termasuk biaya yang diperhitungkan. Gunanya untuk apa gitu? Tahu nggak Anda? Bukan hanya Untuk nilai sisanya. menghitung keuntungan kita mungkin, Pak. Iya, kalau di dalam analisis keuntungannya itu betul untuk menghitung keuntungan kita. Tetapi di dalam suatu usaha itu maknanya apa gitu. Terus kan uang itu kan cuma dihitung. Ya, uang kan cuma dihitung, nggak dikeluarkan. Boleh nggak kita gunakan? Ini siapa yang udah punya bisnis kecil-kecilan? Ini siapa yang udah punya bisnis kecil-kecilan? Atau kalau stan nggak boleh ya? Masih intensif ya di asrama nggak kalian ini? Enggak, Pak. Enggak ya. Ayo, yuk saya ajak nanti saya jelaskan, tenang aja gitu. Nanti saya jelaskan gitu. Maksud saya tuh jangan nanti kan Anda cuma tahu-tahu aja, ini gini. Itu untuk menghitung pendapatan, Pak. Iya, betul gitu. Untuk menghitung pendapatan. Karena kita harus menghitung biaya tetap, biaya variabel. Nah, biaya tetap itu salah satunya penyusutan yang kita hitung. Gunanya atau maknanya di dalam suatu usaha yang kita kelola itu apa sih? Izin menjawab, Sebastian. Pak. Ya, silakan. Ya, silakan. Ini menurut saya aja sih, Pak. Mungkin untuk biaya penggantiannya nanti, Pak, kalau misalkan dari alatnya itu nggak bisa dipakai lagi. Nah, Mohon itu koreksinya, dia. Pak. Ya, jadi itu nanti untuk mengganti barang itu nanti seandainya itu sudah habis jangka usia ekonomisnya, ya. Nah, misalnya gitu kan kita hitung lama jangka usia ekonomisnya 5 tahun. Nah, setelah 5 tahun itu kita sudah ada tabungan untuk mengganti ya nilai itu gitu kan. Selain itu nilai sisanya berapa?
itu kita bisa kita jual, kemudian kita belikan yang baru. Loh kan Pak, 5 tahun mendatang itu kan harganya udah naik. Iya betul. Walaupun itu sudah naik, tetapi paling tidak di dalam kita mengelola suatu usaha itu sudah ada cadangan yang cukup besar untuk mengganti barang itu. Mungkin saja nanti dibelikan barang yang lebih modern atau lebih canggih ya untuk produktivitasnya gitu ya, tinggal menambah sedikit. Gitu kira-kira untuk di dalam kita mengelola suatu usaha agar ya usaha itu kontinuitasnya itu bisa kita pertahankan ya kesinambungannya. Nah, tapi uang itu kan untuk menghitung kan cuma dihitung-hitung aja. Uangnya kan tidak kita keluarkan. Boleh nggak itu digunakan untuk yang lain di dalam proses produksi itu? Boleh, ya. Jadi misalnya kan menghitung Anda punya kendaraan mobil baknya gitu ya kan untuk mengangkut barang-barangnya itu. Punya mobilnya. Nah, Anda perhitungkan misalnya pembeliannya itu kan misalnya 200 juta gitu ya. 200 kalau dihitung berapa tahun gitu kan, kemudian penyusutannya itu selama setahun itu katakanlah tahun pertama itu misalnya saja 20 juta gitu, misalnya 20 juta. Nah, itu kan cuma dihitung-hitung saja 20 juta. Tapi uangnya kan tidak kita keluarkan. Paham nggak ya? Uangnya kan tidak kita keluarkan. Jadi uangnya itu boleh saja itu untuk menambah jumlah produksi, apalagi kalau produk yang kita jual itu ada laku gitu ya, artinya diterima pasar, tidak apa-apa gitu. Tetapi yang harus kita ingat bahwa kita itu kan sebetulnya itu menabung gitu ya, menabung untuk kita mengganti alat tersebut. Nah ini ya, jadi kita kembali lagi ke perkuliahan kita, metode yang relatif sederhana dalam penilaian ekonomi sumber daya alam dan lingkungan. Jadi pendekatan ini menilai ekstraktif direct use dari layanan sumber daya alam itu ya dengan menggunakan nilai pasar. Misalnya menilai manfaat mangrove dari manfaat barang batang pohonnya. Mangrove tahu ya, mangrove ya. Yang takutnya kalau Anda kalau kalau mahasiswa kami udah jelas tahu semua gitu karena mereka ada aktivitas di mangrove. Kalau Anda tahu kan mangrove ya, bilang aja kalau yang nggak tahu nanti nggak apa-apa loh. Tahu, Kalau Pak. mangrove itu kan kalau Anda yang di Jakarta itu pasti tahu kalau ke bandara itu kan banyak yang di kiri kanan jalan itu setelah mau masuk bandara itu kan hutan-hutan mangrove ya. Yaitu hutan mangrove itu yang hutan-hutan yang ada di tepi pantai gitu ya. Itu fungsinya banyak sekali gitu ya. Jadi di sini ya fungsi mangrove itu jadi dapat dimanfaatkan batangnya untuk bahan bangunan, kemudian untuk arang. Nah, saya terkenang ya mahasiswa S2 saya penelitian di di daerah Pulau Halmahera ya, Pulau Halmahera Barat. Nah, itu masyarakatnya itu kan selalu merambah hutan mangrove itu, diambil kayunya. Dan kan katanya kenapa kok itu alasannya itu kalau membakar ikan itu dengan kayu atau arang dari mangrove itu yang paling enak gitu. Walau alam saya nggak tahu apa betul bisa membedakan itu atau enggak gitu. Katanya gitu kata masyarakat, atau itu hanya persepsi saja gitu atau memang betul begitu gitu ya. Nah tetapi itu hal-hal yang seperti itulah tugas Anda semua, tugas kita semua itu harus diubah mindsetnya karena itu merusak lingkungan gitu ya. Nah, artinya kalau eksploitasinya itu tidak melebihi itu tidak apa-apa. Kemudian daunnya itu mengandung bahan obat saya nggak tahu juga bahan obat apa gitu ya, tetapi memang biasa digunakan. Kemudian buahnya itu buah mangrove itu mahasiswa kami itu di Muara Gembong
itu membina ibu-ibu di sana itu buah mangrove-nya itu kan itu sudah diolah untuk berbagai macam makanan ya yang menjadi oleh-oleh dari Muara Gembong ya. Macam-macam makanannya gitu ya itu. Jadi karena apa? Karena banyak tadinya masyarakat di sana rumahnya itu kan terkikis oleh abrasi pantai gitu ya. Jadi rumahnya sudah tidak bisa digunakan, terpaksa harus pindah dan lain sebagainya. Pendapatannya sangat berkurang. Jadi mereka beralih ke mangrove ya, memanfaatkan buah mangrove. Kemudian juga penghasil ikan, udang, burung. Maksudnya itu mangrove, hutan mangrove-nya bukan menghasilkan. Jadi mangrove-nya itu kan tempat ikan-ikan berpijah di situ ya, tempat banyak udang, banyak burung, banyak kepiting yang ada di situ gitu. Nah, itu ditangkap nelayan, bukan berarti mangrove-nya itu penghasil ikan, bukan. Kemudian metode harga pasar memperkirakan nilai ekonomi produk atau jasa ekosistem yang dibeli dan dijual di pasar komersial. Jadi kalau kita lihat di sini adalah basis metode penilaian sumber daya alam ini untuk nilai guna ya, yang use value ya, yang diperdagangkan di pasar ya, yang merupakan estimasi surplus konsumen dan surplus produsen dengan menggunakan data ya, data harga dan kuantitasnya ya. Anda tentu sudah membaca atau belajar sebelumnya gitu tentang kurva-kurva. Kita menganalisis supply demand itu tentang surplus konsumen ya, yang merupakan surplus produsen dan surplus konsumen ya. Ini kita lihat kalau yang di kanan, yang paling kanan itu produser surplusnya, surplus produsennya ya. Jadi kalau surplus konsumen itu ada surplus produsen dan surplus konsumen ya. Kemudian kita lihat bahwa langkah-langkah ya real market price-nya ini tentukan cakupan luas sumber daya alam yang akan dinilai. Jadi ini penting ya delineasinya. Jadi luasan yang akan kita nilai. Contohnya ya mahasiswa saya yang saya tapi bukan tetap S2 ya, tetapi bukan di Halmahera, tetapi ada di Pulau Sulawesi gitu ya. Itu Sulawesi Tenggara gitu ya. Itu menilai ini tadi. Ini nanti kita lihat nanti kan ini production function approach-nya itu pendekatan fungsi produksinya. Ya itu karena ada pencemaran air ya akibat dari penambangan gitu. Nah ini harus kita tentukan berapa yang kita nilai, misalnya ada kerugiannya atau penurunannya itu seberapa. Ini kita tentukan delineasinya atau batasan wilayah yang kita nilai itu seberapa. Apakah itu satu desa atau batas administrasi gitu. Tapi biasanya kalau pencemaran seperti itu kan itu bukan batas administrasi yang kita gunakan gitu, tapi adalah batas wilayah yang tercemar gitu kan, yang meliputi mungkin desa A, desa B, desa C dan seterusnya ya. Kemudian yang kedua, identifikasi semua manfaat langsung sumber daya alam tersebut ya. Manfaat langsungnya apa gitu ya dari itu ya. Kemudian ubah ya setiap manfaat teridentifikasi ke dalam satuan, apakah itu kilogram, liter ya dan lain, itu per satuan waktu. Jadi produktivitasnya ya. Kemudian dapatkan harga pasar sesungguhnya dari setiap unit manfaat yang teridentifikasi dan ya kalikan 3 dan 4 dan kurangkan dengan biaya ekstraksi. Sebetulnya udah ya gitu kan. Jadi harga jual itu kan kita tentukan tentu dari
harga rata-rata yang ada di pasar tersebut. Ya, kalau misalnya kita menjualnya itu dengan harga yang jauh di atas harga pasar, ya itu ya tentu nggak laku gitu kan. Tapi kita mengikuti harga rata-rata pasar, dikalikan jumlah produk yang dihasilkan, dikalikan berapa dalam setahunnya itu ya berapa kali ya produk dihasilkan gitu. Kemudian dikurangi dengan biaya ya. Jadi kalau saya pikir kalau memang dari sisi produksi gitu ya menghitung itu nanti tidak ada masalah. Yang sering menjadi masalah dan harus kita pahami itu tentang biaya nantinya. Jadi kalau ini contoh ya real market price ya, contohnya pendekatan surplus produsen ya. Di sini dalam bidang perikanan yang dikan ya, dalam bidang perikanan hasil tangkapan perharinya 10 ton ya, 10 ton per hari gitu ya. Kemudian harga ikan per kilogram tuh ex vessel tuh harga rata-rata lah gitu ya. Ini 500 itu misal ya, harga sekarang mungkin yang 500 itu kan enggak. Tapi kalau harga ikan yang kecil-kecil gitu ya mungkin saja. Biaya penangkapan per kilogramnya ya. Itu kan ini kan sudah ini. Tapi kalau nanti kan Anda yang berusaha di ini tentu harus dirinci gitu kan. Biaya penangkapan itu apa saja gitu. Lah menangkap ikan itu apa? Biaya tenaga kerjanya, biaya solarnya, ya penyusutan kapalnya, ya kemudian biaya makan minumnya, karena itu kan di penangkapan itu biasanya kalau kapal yang besar itu kan sampai 1 minggu, ya 1 minggu bahkan kalau yang kapal yang besar sampai melewati zona ekonomi eksklusif atau ZEE-nya itu kan bisa sebulan sekali karena kapal-kapal besar itu sudah disertakan di dalamnya itu kan untuk pengolahannya, bahkan pengalengannya. Jadi sampai di darat itu kan sudah dalam bentuk ikan kaleng misalnya gitu kan. Itu kan ini atau paling tidak itu barang setengah jadinya gitu ya. Kemudian di finishing atau diselesaikan proses produksinya itu di darat gitu ya. Nah, itu mungkin sebulan sekali ya. Itu tentang biaya. Jadi, kemudian total hari melaut dalam setahun ya 200 hari. Kenapa tidak 365 gitu ya? Tidak seperti itu gitu. Enggak selamanya tentu kita kan manusianya itu kan di laut gitu ya pasti. Nah, ini kan dalam musim-musim tertentu gitu ya. Musim kalau misalnya musim badai gitu mungkin tidak menangkap gitu ya. Nah, sehingga kita lihat total penerimaannya ya dari 200 kali itu 200 hari, kemudian per harinya itu 10 ton ya dikalikan harga ikan itu 500 ya kita dapatkan 1 miliar. Nah, total biayanya ya itu kan ada 250 tadi itu adalah 0, jadi surplus produsennya itu 0,5 miliar atau 0,5 miliar. Sama dengan yang di sebelah kanan ini ya. Hasil tangkapan perharinya 5 ton, harga ikan per kilogramnya ini. Kemudian biaya penangkapan per kilogram Rp400, biaya makin mahal ya. Total hari melaut itu. Jadi total biayanya itu jadi surplus produsennya itu hanya 100 juta. Karena biaya-biaya itu kan mungkin makin mahal gitu, apalagi misalnya di situasi pandemi seperti ini gitu ya, itu harga-harga semuanya mahal di satu sisi, kemudian di sisi lain itu ya usaha-usaha yang lain itu kan banyak stop gitu ya, sehingga transportasi untuk bahan bakar juga itu kan semakin tinggi dan meningkat gitu ya. Ya karena memang ada larangan PSBB dan lain sebagainya. Sehingga biaya yang dikeluarkan itu akan semakin besar.
Sampai sini ada yang ditanya dulu? Silakan kalau ada yang tanya. Saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Berarti Pak, kalau kita lihat dari ini Pak, contoh pendekatan surplus ini, sebenarnya kalau kita tanpa menghitung total penerimaan dan total biaya variabel itu, kalau misalnya hanya yang diketahui harga ikan per kilogram sama biaya penangkapan, kita bisa langsung tahu ya Pak surplus produsennya. Iya, Oh, iya, iya. Tetapi maksud saya gini, ya, biaya itu adalah kan biaya, bukan hanya biaya variabel, ya, biaya total. Nah, kecuali kalau nanti secara praktisnya begini, ya, kalau kita mengelola usaha kita, ya, kita mengelola usaha kita itu kan kita sudah ada pengalamannya tahun per tahunnya, sudah tahu gitu kan. Jadi kita itu sudah bisa memprediksi gitu, karena itu kan biaya tetap itu adalah investasi yang kita lakukan, sehingga kita udah bisa memprediksi gitu. Jadi untuk kita kalau kita menghasilkan jumlah barang sejumlah X misalnya, itu kita sudah bisa prediksi gitu ya, bahwa itu biaya tetapnya persatuan itu adalah sekian rupiah gitu ya. Nah, tinggal kita menjustifikasi nilai biaya variabelnya. Tetapi kalau kita memang belum tahu, ya, itu memang harus kita hitung gitu ya. Kita hitung dari awal gitu ya, untuk kita menghitung biaya tetapnya. Jadi biaya itu kan bukan hanya biaya variabel. Apa definisi biaya kemarin? Masih ingat nggak? Apa itu biaya? Sejumlah uang yang harus dikeluarkan untuk memperoleh sesuatu, Pak. Udah pernah saya tanyakan belum ya? Kayaknya belum ya. Di kelas lain, saya di kelas di IPB kali ya, kelas IPB kali. Apa itu definisi biaya? Pernah baca nggak itu biaya? Definisi secara keilmuannya apa definisi biaya? Kalau ditanya kok diam semua, jawab aja nggak apa-apa. Saya izin menjawab, Pak. Ya. Kalau menurut sepemahaman saya, kalau biaya itu uang atau modal yang kita keluarkan untuk memperoleh atau menghasilkan sesuatu, Pak. Oke. Sekarang saya balik tanya, apakah semua uang yang kita keluarkan itu terkategori biaya? Orang stan harus jeli. Apakah yang kita keluarkan, katanya tadi apa? Coba tadi siapa ini definisinya? Adalah uang apa tadi yang apa tadi definisinya yang Anda keluar apa statement Anda tadi? Uang atau modal yang dikeluarkan dalam memperoleh atau menghasilkan sesuatu, Pak. Maaf, Pak, itu tuh. Iya. Iya. Apakah uang yang kita keluarkan untuk menghasilkan sesuatu itu ya semuanya terkategori biaya? Pernah baca buku nggak itu kan tentang apa itu definisi biaya? Ada lagi coba mungkin yang punya pendapat lain, apa itu biaya? Nabila Azmi coba. Nggak apa-apa kok, salah juga nggak apa-apa. Artinya nanti kita ini discuss gitu ya. Silakan Azmi, Nabila. Ya, sejumlah uang yang harus dikeluarkan, tapi juga bisa yang tidak berupa uang gitu Pak. Misal tadi biaya depresiasi itu, ya itu aja Pak. Ya, artinya sepertinya itu belum ada yang pernah baca buku ya tentang definisi biaya. Biaya itu di buku-buku itu bahasanya biaya itu adalah korbanan ekonomis. Ya kalau singkatnya korbanan ekonomis yang kita gunakan untuk menghasilkan produk tersebut. Tapi yang tidak boleh lupa itu adalah ekonomisnya, korbanan ekonomisnya, bukan hanya korbanan gitu ya.
Nah, kalau korbanan itu kan apa yang tadi Anda definisikan semua uang yang kita keluarkan ya. Nah, bukan berarti semua uang yang kita keluarkan itu terkategori biaya, tetapi kita sulit juga untuk menilai apakah suatu usaha yang kita kelola itu telah melakukan yang bukan terkategori biaya. Artinya pemborosan itu adalah bukan biaya. Pemborosan itu bukan merupakan biaya. Diingat ya. Pemborosan itu sebetulnya bukan merupakan kategori biaya. Nah, sulitnya memang kita apakah kita sudah melakukan pemborosan atau tidak itu. Maka ya koefisien teknis di dalam suatu usaha itu harus kita kuasai. Paham nggak? Jadi saya pelan-pelankan ya. Contohnya misalnya kalau kami, maaf ya ini kan komoditasnya biologis karena saya contohkan itu karena kami di IPB gitu ya. Contohnya, Anda mengelola suatu usaha peternakan, ayam ras pedaging misalnya. Nah, itu ada koefisien teknisnya. Yang dimaksud itu adalah misalnya, oh ayam itu kalau umur di 0 sampai 7 hari itu pakan yang dihabiskan per hari satu ekornya sekian. Jadi kalau dalam 1000 ekor itu berapa kilogram. Oh kalau dia sudah berumur 7 hari sampai 15 hari ya 2 minggu itu pakan per harinya itu kan yang dihabiskan itu sekian. Itu yang dimaksud koefisien teknisnya. Jadi gitu ya. Jadi kalau Anda pelihara misalnya ayam 10.000 ekor, umurnya misalnya 15 hari. Umur 15 hari itu ya, itu per ekornya itu menghabiskan pakan per harinya itu kan berapa gram. Kalikan dengan 10.000. Artinya bahwa itulah yang harus kita keluarkan jumlah pakannya. Nah, kalau seandainya ya petugas kandang Anda datang, Pak minta pakan, ya ambil dari gudang berapa? 7 karung gitu kan. Anda berikan aja gitu kan 7 karung. Tapi setelah dihitung secara koefisien teknisnya, loh ini kan umur sekian hari, jumlah ayam sekian ekor, jumlah pakan yang harus diberikan itu cukup 5 karung. Itu yang saya maksud itu. Jadi 7 karung, yang ini 2 karungnya dikemanakan. Itulah yang di dalam satu usaha kita itu sudah terjadi pemborosan karena ketidaktahuan kita. Dan itu sebetulnya itu bukan merupakan kategori biaya seharusnya. Paham nggak kira-kira? Kita bicara dari sisi keilmuan. Ya. Jadi kalau mau dicatat gini, biaya itu adalah korbanan ekonomis yang tidak bisa kita hindarkan, yang dapat diperkirakan, dan dapat dihitung. Itu lengkap itu. Tapi yang kalau dalam pendeknya, biaya itu adalah korbanan ekonomis. Gitu ya. Korbanan ekonomis untuk kita mendapat. Ekonomisnya itu tidak boleh hilang. Karena ekonomisnya itu mengandung makna tadi kita sudah memperhitungkan semuanya. Koefisien teknisnya sudah kita perhitungkan gitu ya. Oke. Kita lanjut dulu. Ada yang tanya lagi? Silakan kalau ada yang tanya lagi sebelum berlanjut. Oke, berikutnya contoh real market price. Ya ini mudah sih sebenarnya. Jadi pertanian padi sawah di daerah A ya seluas 10 hektar menghasilkan produksi dalam setahun sebanyak 3 kali, artinya 3 kali panen dalam setahun. Ya, 3 kali panen dalam setahun. Jumlah produksi per hektar sawahnya adalah 5 ton per hektar. Sedangkan harga gabah di pasaran sebesar Rp3.700 per kilogram.
biaya produksi satu siklus sebesar. Nah ini biaya produksinya itu ya ini memang dipukul rata aja gitu 7 juta per siklus per hektar. Ini kan perhitungan kasarnya. Jadi kalau Anda nanti berusaha ya apakah itu di komoditas yang biologis atau non biologis ya harus dihitung betul gitu ya. Karena untung ruginya itu kan harus kita perhitungkan. Nah, di sini nilai perhitungannya yaitu kan adalah luas sawah yang terdampak ya. Kemudian dikalikan dengan Q-nya adalah jumlah produksi per hektar. Kemudian dikalikan F-nya ya. Itu sebenarnya bukan luas sawah yang terdampak ya. Ini mungkin diambilnya dari apa namanya? Ya luas sawah yang dikelola lah gitu, yang dikelola gitu kan. Karena kan kalau terdampak itu kan image-nya itu kan sudah pencemaran. Jadi mungkin contohnya terambil dari apa penghitungan kerusakan lingkungan ya. Jadi sebenarnya luas sawah yang dikelola itu 10 hektar tadi ya. Kemudian F-nya itu harga ya, jumlah panen dalam satuan per tahun ya, 1 tahun. Kemudian price-nya itu P-nya itu harga ya. Nah, ini kita dapatkan nilai ekonomi ya. Intinya adalah ini kan yang ini kan FP ini kan penerimaan ya. Penerimaan dikurangi biaya. Ya kan, penerimaan dikurangi biaya. Jadi nilai ekonomi atau keuntungannya itu sebesar 345 juta per tahun ya dalam 10 hektar itu. Kemudian kita lihat ya dalam pengenalan refill preference direct proxy ini ya 2 karakteristik utama ya. Berdasarkan estimasi biaya yang timbul sebagai akibat dari perubahan dalam penyediaan barang dan jasa lingkungan yaitu cost based method ya, dan menilai perubahan lingkungan dengan mengamati hubungan fisik ya dose response relationship ya yang ada antara perubahan lingkungan dan reseptor ya. Yang kita lihat nanti adalah change on productivity method atau production function ya. Jadi yang pertama itu berdasarkan estimasi biaya yang timbul ya sebagai akibat dari perubahan dalam penyediaan barang dan jasa lingkungan. Jadi kita cost based method. Jadi dari metode pendekatan biaya. Ya, jadi biasanya begini gitu ya. Kalau ini berdasarkan estimasi biaya yang timbul sebagai akibat dari perubahan dalam penyediaan barang dan jasa lingkungan ini ya. Itu kan jadi kalau kita ingin mengadakan satu proyek air bersih untuk masyarakat ya, artinya bukan PDAM loh ya. Jadi ada kan kalau dari pendanaan internasional itu kan sering banyak itu yang diperuntukkan untuk masyarakat ya di pedesaan gitu. Nah ini untuk misalnya air bersih, pengadaan air bersih. Jadi artinya pengadaan itu kan mungkin mengalirkan dari sumbernya yaitu dengan pipanisasi ya. Kemudian ada beberapa cara yang dilakukan. Jadi misalnya ada tiga cara. Cara A, cara B. Intinya yang dimaksudkan itu ingin mendapatkan di masyarakat itu misalnya untuk masyarakat yang ada di situ itu terpenuhi air bersihnya. Yang saat ini misalnya masyarakat itu kesulitan untuk mengakses air bersih karena jauh sumbernya, sehingga mungkin perlu waktu 2-3 jam per hari gitu kan kepala keluarga tersebut untuk dapat memenuhi kebutuhan pagi sorenya ya untuk kebutuhan keluarga itu tentang air. Nah kan dengan adanya proyek ini, nah ada beberapa cara gitu. Cara satu ya mungkin dengan mesin apa, cara kedua, cara ketiga. Nah 3 cara inilah yang kita hitung ya.
yang kita hitung berapa biaya yang terendahnya. Dari tiga cara ini, biaya terendahnya yang mana? Tapi tujuan kita sama. Tujuannya itu adalah untuk memenuhi sumber air yang ada di pedesaan itu. Nah, inilah yang disebut dengan cost based method gitu. Jadi metode pendekatan biaya. Jadi biaya yang mana yang ini cost effectiveness gitu ya. Jadi biaya yang terendah yang mana gitu yang kita gunakan. Nah, kemudian kalau di yang kedua itu menilai perubahan lingkungan tuh dengan mengamati hubungan fisik ya. Jadi ini kita lihat nanti change on productivity ya, metode perubahan produktivitas ya, perubahan dalam produktivitas. Produktivitas itu apa artinya? Ada produksi, ada produktivitas ya, ada produk. Produktivitas itu apa? Mohon izin Pak, memberikan pendapat. Ya. Menurut saya produktivitas itu rate-nya gitu Pak, tingkat produksinya. Sedangkan produksi, kalau produksinya itu ya kemampuan untuk menciptakan menghasilkan barang itu Pak. Itu. Kalau saya tanya berapa produktivitas sawahmu, apa jawabnya? Kan berbeda itu. Berapa hasil atau produksi sawahmu? Terus berapa produktivitas sawahmu? Itu kan dua jawaban yang harus dijawab tentu berbeda. Yang pertama ada berapa produksi sawahmu? Yang kedua adalah berapa produktivitas sawahmu? Coba tadi yang ini, yang bersuara, ayo silakan. Siapa tadi? Maaf. Ya, Pak. Siapa? Oke. Iya, silakan. Ketika ditanya berapa produktivitas, mungkin yang akan saya lakukan adalah menjawab dengan membandingkan pada tahun sebelumnya. Ketika ditanya produktivitas meningkat berapa seperti itu, Pak. Tapi kalau ditanya kita nggak membandingkan, kita tidak membandingkan. Jadi misalnya Anda punya sawah gitu kan ya, sawah. Saya kan nggak tahu gitu kan. Oh, saya punya sawah berapa? Oh ya lebar Pak gitu. Nah saya tanya berapa produksinya? Berapa produksi sawahmu tahun ini? Berapa produktivitasnya? Coba jawab. Berapa produksi sawahmu tahun ini? Ya, berapa produktivitasnya? Jawabmu. Silakan. Tadi? Mungkin kalau saya persentase sih Pak. Kayak untungnya berapa? Mungkin gitu sih Pak. Loh kok untung sih? Kalau untung itu sudah penerimaan dikurangi biaya. Ini produksi, ini baru produksi. Halo, Anda di mana tinggalnya di mana? Siapa sih tadi namanya? Fikri Pak. Oh Fikri. Fikri tinggal di mana Fik? Di Pandean Pak. Pandean itu di mana? Tuban Pak. Tuban. Oh Tuban. Ya Tuban. Ya kan di Jawa sana. Tapi tinggal di kota atau di desa? Di desa Pak. Oke. Kalau di desa kan harusnya lebih paham itu. Ya. Kalau saya mudah loh, saya tanya. Ya, kalau orang tuanya punya sawah gitu ya. So tanya berapa produksinya? Anda sebut aja gitu. Terus saya tanya ada produktivitasnya berapa? Masa nggak bisa jawabnya? Kalau berapa produksinya mungkin saya bisa menjawab berapa ton gitu ya Pak. Tapi kalau produksi saya masih belum mendapat pengetahuan yang lebih. Gitu Pak. Mohon maaf. Oke. Yang lain coba bersuara. Izin menjawab Pak. Ya, nggak apa-apa loh Dek. Silahkan aja kita diskusi. Oke, silakan. Kalau yang produktivitas itu kemampuan untuk menghasilkan produk Pak. Kalau produksi itu hasil dari produk itu sendiri Pak. Jadi kalau misalkan dikasih contoh kayak tadi itu berapa produktivitasnya itu berapa kayak rata-rata hasil produksi dalam kurun waktu tertentu. Misalnya rata-rata dari sawah itu bisa menghasilkan 50 ton, tapi kalau misalkan produksi itu kayak dalam harian aja gitu Pak. Jadi dalam satu hari itu bisa menghasilkan misalnya 10 kg gitu Pak.
Oke, sebagian. Jadi begini gitu, yang harus tahu ini gitu kan. Jadi kalau ditanya produksi adalah totalnya gitu, berapa total ya. Jadi kalau berapa produksinya? Berapa 10 ton, Pak. Loh, 10 ton itu untuk berapa luasan gitu. Nah, saya tanya produktivitasnya berapa? Oh, cuma 6 ton, Pak, per hektar gitu. Jadi kalau saya tanya produksi itu total yang diinginkan total produksinya berapa? Yang tadi ya saya tanyakan sawahmu produksinya berapa? Oh tahun ini 12 ton Pak. Tapi kan mikir saya 12 ton itu untuk berapa luasan? Nah, lah kalau produktivitasnya berapa? Oh cuma 7 ton per hektar. Berarti kan Anda punya berapa hektar gitu. Jadi kalau kita menanyakan produktivitas itu sudah jelas gitu kan, sudah terbayang kita oh sekian ton per hektar. Tidak hanya di ini apa di sawah gitu, mesin juga misalnya. Kemampuan mesin ini gitu kan berapa ya kapasitasnya gitu kan. Oh, sekian gitu. Loh, tapi kalau dalam sehari bisa menghasilkan itulah produktivitas dalam sehari itu bisa menghasilkan sekian. Jadi ini harus tahu gitu kan gitu tentang produksi ya produktivitas dan produk ya. Produk itu ya produk yang dihasilkan itu gitu. Jadi kalau ditanya ya tahu gitu langsung tahu gitu. Oh, kalau yang paling tepatnya itu produktivitas. Betul. Produktivitas itu adalah produk rata-rata. Jadi kalau ini nanti Y per X-nya, Y totalnya, ya Y total itu adalah Y yang ditanyakan produksinya tadi, ya. Y per X-nya itu produk rata-ratanya yang itu kita sebut dalam bahasa sehari-harinya adalah produktivitas. Ya. Oke. Pengendalian refill preference direct proxy. Jadi pendekatan change on productivity. Jadi change on productivity yaitu perubahan produktivitasnya. Perubahan. Change of productivity, perubahan produktivitasnya. Perubahannya itu misalnya ya dari 7 ton per hektar misalnya itu menjadi 6 ton per hektar. Berarti turun. Turunnya itulah yang kita lihat dengan penyebabnya apa ya. Jadi kalau ada pencemaran lingkungan ya itu kan akan berdampak ya, berdampak. Nah, berdampaknya terhadap produksinya. Oleh karena itu produktivitas yang itu perlu kita lihat ya atau production function approach ya. Jadi pendekatan fungsi produksi karena itu memang fungsi produksi itu kan adalah fungsi Y dan X-nya gitu ya kan nanti saya perlihatkan yang di bawah tadi. Jadi ini kuliah lain saya jadi production function itu market based approach ya, change in productivity. Ini pendekatan yang dilakukan didasarkan pada adanya kerusakan pada sumber daya alam dan lingkungan ya. Jadi kenapa kita melakukan change in productivity gitu ya? Karena kita memang ada menduga bahwa ada perubahan kualitas lingkungan akibat mungkin pencemaran, akibat mungkin bencana alam. Nah, itu akan terjadi change productivity. Jadi untuk kasus deforestasi misalnya wetland and destruction, water pollution, jadi yang biasa kita gunakan ini water pollution in agricultural ya. Jadi water pollution itu polusi air ya. Jadi air yang mengaliri tempat usaha kita ya, tempat budidaya kita itu tercemar oleh limbah-limbah pabrik misalnya, sehingga itu kita lihat impact-nya atau dampaknya terhadap budidaya yang kita lakukan seperti apa ya. Itu yang kita lihat dengan change in productivity ya, perubahan. Nah, ini yang saya maksud tadi ya. Mungkin sudah pernah lihat kan ini kan fungsi produksinya. Yang saya ini kan Y-nya itu adalah output yang kita hasilkan. Ya kalau padi ya padinya. Yang datarnya itu adalah
input. Kalau di sini kan hanya dilihat tenaga kerjanya, tapi maksudnya itu kan yang di bawah ini, yang absen itu kan adalah input yang kita gunakan, ya, input yang kita gunakan. Sebelumnya saya tanya dulu, sudah pernah membaca atau sudah pernah melihat atau sudah pernah diberikan mata kuliah yang berkaitan dengan fungsi produksi seperti ini? Agar saya lebih enak nanti menerangkan. Sudah pernahkah? Kok menjawabnya susah sekali ya? Mungkin sudah, Pak, tapi perlu di-refresh lagi gitu, Pak. Nah, itu. Jadi tolong cepatlah dijawab gitu. Jadi maksudnya saya akan lebih mudah gitu menjelaskan itu dari sisi mana saya masuknya gitu kan. Kalau belum pernah sama sekali misalnya, bagaimana saya harus menjelaskannya? Karena kan intinya itu kan harapannya Anda bisa lebih mengerti gitu ya. Jadi ini fungsi produksi ini ya digambarkan hubungan antara Y yang dihasilkan, produk yang dihasilkan, dengan faktor produksi yang kita gunakan. Nah ini sebetulnya kalau di fungsi produksi yang biologis ini adalah kurva pertumbuhan sebetulnya. Kalau dianalogikan ke kita dulu ya, kita manusia. Jadi ini kan kenaikan hasil terus bertambah gitu ya. Yang titik ini bisa dilihatkan ya, titik ini adalah nanti saya besarkan. Ya, titik ini itu adalah titik belok, titik inflection point namanya, titik belok. Berbelok dari mana, Pak? Berbelok dari kenaikan hasil yang bertambah menjadi kenaikan hasil yang berkurang di sini ya. Terus kita tuh naik itu kan sampai ini kan gambarnya kurang bagus. Sampai pada puncaknya itu harusnya ini kan di puncak ini ya, apa namanya yang ini garis ini. Itu kita mulai menurun. Nah, kalau kita di manusia, jadi kita mulai dari lahir bayi terus gitu menaik ke kenaikan hasil yang bertambah ya. Kenaikan hasil yang bertambah itu pola makan kita tuh ya sama gitu per hari. Tapi pertambahan tinggi badan itu luar biasa gitu kan. Ya gitu ya. Anda waktu kita di sini itu kan terlihat waktu Anda kita semua itu waktu SMP, SMA gitu ya. Nah, disinilah SMP, SMA itu terjadi pertumbuhan yang pesat. Nah, setelah itu ya, Anda masuk di mahasiswa ini, pertumbuhannya masih tumbuh, tapi pertumbuhannya itu kan sudah makin lamban, ya kan? Tetap tumbuh sekarang lah posisinya Anda tuh kira-kira di sini, ya tetap tumbuh, tapi tinggi badan itu sudah tidak terlalu bertambah pesat gitu kan, tetap tumbuh, tapi itu pertumbuhannya sudah mulai lamban. Sampai pada puncaknya nanti kalau kita kan mungkin sekitar 30 tahunan gitu kan, itu sudah mulai ada yang menurun ya. Kalau yang mahasiswi itu sudah di sini udah perlu anti aging katanya ya, untuk menjaga agar pertumbuhan pertumbuhan yang kerusakan kulit itu kan semakin. Jadi artinya setelah puncak ini ya itu sudah mulai ada penurunan, mungkin kulit kita itu sudah mulai seperti apa berkurang gitu kan, cepat kering dan lain sebagainya. Nah ini di sini sampai nanti pada akhirnya kita kembali ke yang maha kuasa, artinya meninggal dunia. Nah inilah ya. Nah di pertumbuhan yang biologis tanaman ya, tanaman juga itu sama gitu seperti ini. Nah kalau di kita di manusia berarti di sini kita X-nya ini kan, X-nya itu kan adalah makanan yang kita butuhkan ya, kemudian macam-macam ya makanan yang kita butuhkan, kemudian olahraga dan lain sebagainya. Ya itu kan adalah X yang kita gunakan, artinya faktor-faktor produksi yang kita gunakan ya. Kalau manusia itu kan untuk tumbuh dengan baik ya, perkembangan ini harus dipenuhi vitaminnya ya, seimbang gitu kan. Jadi di sini ya makanannya dan lain sebagainya. Nah kalau di tanaman itu sama gitu ya. Jadi yang kita ini kan di sini adalah
Kalau kita ini pupuk yang kita gunakan, bibit yang kita gunakan, kemudian juga tenaga kerja yang harus bekerja ya dan membersihkan dan lain sebagainya. Nah, ini kan ini sama dengan ini. Nah, ini pendekatan fungsi produksinya ya. Nanti kita balik ke sini. Kita kembali lagi tadi kepada pada yang nih ya. Jadi pendekatan change product menilai lingkungan sebagai input ya menjadi ciri khas ya pendekatan fungsi produksi. Jadi kalau di sini itu kan lingkungan itu sebagai input kita ya. Lingkungan yang dimaksud itu mungkin ada ya tanahnya seperti apa, kemudian cuacanya seperti apa, kan berbeda-beda gitu kan. Pada cuaca yang dingin di pegunungan itu kan tanaman-tanaman tertentu yang bisa kita inikan. Padi pun misalnya yang bisa berproduksi bagus di tempat dataran tinggi itu apa gitu ya. Tidak semuanya vegetasi, tidak semuanya yang vegetasi yang biasa kita budidayakan itu bisa kita budidayakan pada lahan yang mencapai ketinggian tertentu gitu ya. Ada yang di dataran rendah, ada yang dataran tinggi. Nah, ini kita lihat pendekatan fungsi produksinya seperti apa. Ya, metode refill preference itu mengasumsikan terdapat hubungan langsung dan tidak langsung antara market good ya service dengan non market good services gitu ya. Nah, pendekatan kita lihat dengan metode fungsi produksi ya, atau production function approach ini telah banyak digunakan ya terutama untuk kita mengevaluasi dampak perubahan kualitas lingkungan, misalnya hujan asam ya atau polusi air ya pada pertanian dan perikanan misalnya. Jadi akibat atau dampak dari hujan asam, kemudian juga polusi udara ya, itu apa dampaknya terhadap produksi yang kita hasilkan, produksi tanaman yang kita hasilkan. Tidak hanya tanaman, hewan, mungkin juga perikanan. Nah, terutama kalau ini yang banyak sekali itu sumber daya air gitu ya. Karena sumber daya air itu digunakan perikanan, kemudian juga di peternakan, juga di tanaman gitu ya, banyak sekali. Jadi kalau itu terdampak, tercemar misalnya, ya tercemar oleh zat-zat kimia tertentu, itu akan berdampak pada tanaman, ternak, atau juga ikan yang kita kelola, yang kita budidayakan. Ya, jadi pendekatan ini telah banyak digunakan, terutama untuk mengevaluasi dampak perubahan kualitas lingkungan, misalnya hujan asam. Ya, kenapa terjadi hujan asam? Anda tahu nggak? Coba bisa Anda jawab kenapa ya? Kan sekarang itu kan ada Anda dengar ya perubahan iklim, ya adanya hujan asam. Pernah dengar? Apa yang dimaksud hujan asam? Mungkin dari partikel air hujannya itu mengandung asam gitu, Pak. Iya, bukan mengandung asam, tapi asam gitu ya. Kenapa itu terjadi? Ada yang bisa sharing? Silakan. Nggak apa-apa, salah juga nggak apa-apa. Coba sharing. Anda biasakan itu mengeluarkan pendapat kan, biasa kan karena mahasiswa STAN kan harus agile gitu. Kenapa terjadi hujan asam? Ada yang bisa menjelaskan? Ada yang bisa sharing? Yusan Danutrio. Ada? Gimana? Hadir, Pak, hadir. Ya, gimana? Apa yang dimaksud dengan hujan asam? Kalau menurut saya tuh hujan asam itu karena air hujan itu pH-nya kurang dari 6 gitu, Pak. Penyebabnya apa? Penyebabnya itu bisa karena polusi udara atau karbon dioksida di udara itu larut dengan air yang ada di awan gitu, Pak. Oke. Jadi
silahkan ya memberikan share jawaban gitu, nggak apa-apa. Betul gitu ya tadi ya, walaupun memang belum 100%. Jadi hujan asam itu pH-nya itu kan dikatakan tadi lebih rendah dari 6 ya. Jadi memang pH air hujan itu bukan netral, bukan 7. Kenapa gitu ya? Walaupun tidak terjadi pencemaran itu ya, walaupun tidak terjadi pencemaran ya, air hujan itu umumnya memang tidak mencapai 7. Kenapa? Karena memang kita ya manusia yang ada di yang hidup di muka bumi ini itu kan menghirup oksigen, mengeluarkan CO2. Nah, CO2 itu kan terakumulasi di udara sana ya. Nah, CO2 yang ada itu saat hujan turun, H2O-nya itu turun, itu bereaksi dengan CO2. Apa reaksinya? H2 plus CO2 itu menghasilkan H2CO3 ya, asam karbonat. Nah, oleh karena itu pH air hujan itu tidak mencapai 7 ya. 6,5 sampai 6,5. Nah, kalau sudah di bawah 6 memang itu sudah warning kita karena memang tingkat pencemaran udara itu sudah cukup tinggi. Tidak hanya CO2 tetapi CH4 ya, SOX ya, SO ya, kemudian NO ya, sisa-sisa pembakaran itu menghasilkan SO ya, sulfur oksida. Nah, sulfur oksida ini dengan H2O dengan air itu akan menghasilkan H2SO4, H2SO3, asam sulfat dan sulfit ya. Sulfit lebih berbahaya. Inilah yang menyebabkan keasaman air hujan itu ya itu makin rendah. Artinya kan makin rendah itu pH-nya itu makin asam gitu ya. Itu yang merusak kalau Anda misalnya taruh mobil baru misalnya di luar terkena curah hujan itu, yang sering kali terkena itu cepat sekali itu catnya itu menjadi buram, catnya itu menjadi terkelupas, menjadi korosivitasnya itu tinggi gitu ya akibat hujan asam itu. Nah, ini tentang hujan asam. Kemudian manfaat water supply ya untuk kegunaan irigasi itu bisa dinilai berdasarkan peningkatan produksi pertanian akibat air irigasi tersebut. Jadi, kalau air irigasinya tercemar ya, maka juga akan terdampak pada produksi yang kita budidayakan ya. Nah, kemudian kita lihat ya, kalau ada pertanyaan nanti langsung tanya aja ya, Dek, jangan ragu-ragu gitu loh. Kita lihat refill percent direct proxy-nya. Jadi dari chain productivity and production function approach-nya tadi ya. Jadi dalam pendekatan ini gitu kan kita lihat layanan barang dan jasa lingkungan itu sebagai input dalam produksi yang menghasilkan utilitas atau kegunaan. Nah, perubahan kualitas atau kuantitas atribut lingkungan itu menyebabkan perubahan output yang dipasarkan tentunya, ya. Jadi perubahan kualitas dan kuantitas ya atribut lingkungan itu akan berdampak pada produk yang dihasilkan. Ya, produk yang dihasilkan ya akan berdampak pada harga yang dipasarkan. Jadi kalau kualitas produk yang kita hasilkan itu misalnya tidak bagus ya, kalau misalnya komoditi terung itu banyak yang kuntet gitu ya, atau juga misalnya pertumbuhan buahnya itu kan itu tidak memanjang tetapi bengkok dan sebagainya, itu akan sangat mempengaruhi kualitas ya, kualitas dari produk yang dihasilkan. Nah, kualitasnya itu akan menentukan harga di pasaran, ya. Kemudian ya, nilai perubahan atribut lingkungan itu diproksi atau diprediksi gitu ya.
dari perubahan nilai pasar produk. Jadi contohnya berapa nilai rumput pakan yang tidak memiliki nilai pasar. Nah itu nanti kira-kira kita justifikasi berapa misalnya pakan rumput itu bisa share terhadap produk yang dihasilkan atau produktivitas yang dihasilkan. Nah itu kira-kira dapat kita justifikasi di situ. Memang ya kalau pendekatan seperti ini itu tidak pasti gitu ya, karena memang jumlahnya itu kan berdasarkan prediksi atau justifikasi yang kita gunakan berdasarkan teori-teori atau berdasarkan ilmu yang sudah kita pernah dapatkan, yang sudah kita baca dan kita implementasikan. Jadi contohnya seperti rumput tadi, ya tentu kita tidak bisa langsung bisa menjustifikasi sekian, tetapi berdasarkan keilmuan teman-teman kami juga yang di Fakultas Peternakan itu akan jauh lebih memahami berapa kira-kira share pemanfaatan atau penggunaan rumput tersebut terhadap produktivitasnya. Oh sekian persen dari produksinya misalnya. Itulah yang kita justifikasi berapa nilai dari rumput tersebut gitu ya. Atau cara lain misalnya ya, cara lain itu kalau terhadap produktivitas ya, terhadap ini. Kalau kita tahu misalnya harga pasarnya dari rumput tersebut ya kita langsung kalikan dengan harga pasarnya ya. Tetapi kalau tidak ada harga pasarnya, soalnya kalau itu barter dengan kebutuhan lain dari petani atau dari masyarakat tersebut, itu berapa value-nya atau berapa nilainya. Nah, konsep umum yang mendasari pendekatan change on productivity atau production function approach ini itu aliran barang dan jasa dalam ekonomi swadaya dan lingkungan. Jadi kalau kita lihat rumah tangga ya, itu rumah tangga, perusahaan dan lingkungan ya. Jadi ini Anda lihat saja. Jadi dari sumber daya alam dan lingkungan itu ada jasa lingkungan ya. Kemudian juga ini sumber daya alam ini kan sebagai bahan baku ya, bahan baku untuk perusahaan ya, untuk menghasilkan barang yang dimanfaatkan oleh rumah tangga. Nah, rumah tangga itu karena ini kenapa dia pendapatan perusahaan, karena dia rumah tangga ini akan membeli produk yang dipasarkan tersebut, dan hasil dari pembelian ini akan mempengaruhi pendapatan dari perusahaan ya. Nah, kemudian perusahaan ini ya, ini juga itu kan merupakan dapat memberikan pendapatan pada rumah tangga gitu ya, dan seterusnya. Tetapi jangan lupa juga bahwa perusahaan itu tadi dalam proses produksinya menghasilkan sisa produksi yang biasanya itu dibuang ke lingkungan. Nah, harusnya itu kan tidak langsung dibuang ke lingkungan, tetapi ada satu tahapan dulu mengalami proses di instalasi pengelolaan air limbah. Nah, itu baru dibuang ke lingkungan. Nah, kemudian juga limbah-limbah domestik, sampah misalnya yang dari rumah tangga ke lingkungan. Inilah gambaran proses yang ini kan ya. Kemudian kita lihat dari konsep ya refill preference direct proxy ini ya dalam fungsi produksi ya, Q tadi kan kuantitas yang dihasilkan itu adalah fungsi dari berbagai macam kalau di sini ada vector of the other market input ya, non market input, ada yang non market input, ada yang market input. Nah, ini semuanya input itu digunakan juga untuk menghasilkan suatu kuantitas produksi tadi ya, jumlah produksi. Ya, misalnya kan ini kan XE yang non market environmental attribute gitu. Apa gitu? Atribut lingkungan gitu yang ini yang menyebabkan jumlah misalnya tanah tersebut ya, tercemar logam berat gitu ya, yang berdampak pada produksinya. Kemudian fungsi biaya ya, fungsi biaya artinya biaya itu fungsi dari biaya, faktor-faktor yang menyebabkan kita mengeluarkan biaya, dan juga output levelnya. Jadi
cost itu kan akan sangat dipengaruhi oleh output level gitu ya, karena memang kalau makin tinggi output yang kita hasilkan maka jumlah biayanya itu akan semakin besar. Kemudian profit ya adalah selisih antara nilai produk dan biaya inputnya. Jadi profit itu adalah selisih dari ini kan kalau ini kan mudahnya itu keuntungan itu profit itu sama dengan penerimaan. Nah, penerimaan itu kan berarti harga dikalikan dengan jumlah key yang dihasilkan ya, jumlah key yang ini tadi yang dihasilkan dikurangi biayanya. Sebetulnya kan ini hanya notasi-notasi saja. Kalau kita gambarkan atau saya jelaskan itu kan berarti penerimaan itu keuntungan itu keuntungan itu adalah penerimaan. Penerimaan itu adalah harga dikalikan jumlah produk yang dihasilkan. Nah, kalau kita lihat yang bawah ini, bagaimana perubahan barang dan jasa lingkungan pada produsen dan konsumen, ya harga input lain konstan, ya surplus. Nah, ini kalau kita lihat dari pergeseran dari S1 ke S2, ya, artinya jumlah yang ditawarkan itu kan ke kanan itu meningkat, ya. Kalau ingat bahwa ada pergeseran, ya, pergeseran to shifting, ada pergerakan ini ya, pergerakan selama kalau kita nanti dibaca aja. Jadi kalau ada permintaan dan ada penawaran, fungsi permintaan. Nah, permintaan itu kan dipengaruhi beberapa hal gitu. Nah, jadi pergerakan, ingat itu ada pergerakan sepanjang kurva atau moving along the curve. Itu adalah pergerakan naik turunnya ya jumlah yang diminta itu karena perbedaan harga. Tapi kalau shifting itu bergeser itu ya itu di luar harga, misalnya kan apakah itu selera konsumen meningkat. Jadi kalau pergeseran itu kan adalah pada harga yang sama ya, pada harga yang sama untuk ini ya, untuk demand pada harga yang sama itu jumlah yang diminta itu berbeda ya, atau bergeser atau berubah. Nah, itu kira-kira seperti itu. Jadi kalau di sini yang dicontohkan adalah supply-nya ya, supply-nya. Beberapa nanti dibaca di buku lain juga gitu kan yang mempengaruhi pergeseran. Jadi yang perlu Anda tahu bahwa pergeseran dengan pergerakan sepanjang kurva itu berbeda ya pengertiannya. Nah, kemudian di sini surplus produsen itu berubah ya, dari surplus konsumen naik seluas area ini P1 ini ya, P1, P2, EC nih ya. Nah, kemudian surplus produsen itu berubah dari P1CB ya, P1 ya, CB, P1CB mana B-nya? Jadi ini ya, ini P1CB ya, ini kan surplus produsennya ini menjadi ini ya, menjadi P2AE ya, P2AE. Ini jadi segitiga nih. Jadi dari segitiga P1CB ke P2EA atau P2AE sama ya, segitiga ini ya. Jadi total net benefitnya ABCE. Jadi AB ya, ABCE ini perubahannya, benefit yang didapatkan. Itu kemudian langkah-langkah refill preference direct proxy ini ya, kita menentukan teknis ya antara market output key dengan input ya. Estimasi perubahan pada market output ya akibat perubahan non market input ya per unit ya. Kemudian cari ya harga pasar dari market. Itu kan kita mencari harga pasarnya ya ini. Nah, estimasi perubahan pada market output akibat perubahan non market output. Ini kita cari perubahannya. Perubahannya itu kan marginal produknya ya. Produk marginal itu adalah perubahan dari produk per satu satuan. Jadi marginal produk itu kalau misalnya dari Y-nya 10
kita ningkatkan Y-nya itu menjadi 20. Berarti kan selisihnya 10 ya. 10 ini. Nah, 10 ini menggunakan X-nya berapa ya. Jadi 10 itu dibagi X-nya untuk kita menambah dari 10 menjadi 20 itu diperlukan berapa X-nya itu dibagi sehingga itu adalah perubahan ya. Jadi perubahan Q ya, perubahan jumlah yang dihasilkan dengan perubahan biayanya ya. X-nya, X yang digunakan. Hitung nilai perubahan non market dan seterusnya dengan mengalihkan perubahan fisik dan non market itu. Jadi ini memang diperhatikan saja karena ini kan hanya notasi-notasi saja ya, notasi-notasi yang kadang-kadang notasinya itu kalau kita tidak pahami itu membuat sedikit bingung gitu kan. Ya, padahal ini kan sederhana sebetulnya ya. Jadi kita lihat cari ini hitung nilai input lingkungan PE, yaitu nilai harga output ya per unit PQ dikalikan dengan perubahan produksi ya, perubahan produksi dikalikan harga input per unitnya ya, persatuannya gitu kan. Nah, hitung nilai perubahan non market input ya XE ya dengan mengalihkan perubahan fisik dari non market input dengan harganya ya. Perubahan XE dikalikan harga input atau jika tidak memungkinkan untuk mengukur unit fisik pada perubahan barang lingkungan, ya, maka nilai perubahan output itu dapat langsung digunakan untuk kita mengukur nilai perubahan lingkungan. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, jadi ini hal yang harus diketahui gitu ya dalam production function approach itu sebetulnya. Yang kita lihat itu kan dari perubahan itu kita menganalisis pendapatan gitu loh. Berapa pendapatan itu berubah atau kan ujung-ujungnya kan pendapatan karena kan yang kita lihat tuh change of productivity. Produktivitasnya itu berubah, tapi kan produktivitas itu kan harus kita nilai dengan uang. Nah, kalau kita misalnya produktivitasnya menurun ya, berapa penurunannya itu kan ujung-ujungnya itu kan harus kita monetize, kita uangkan, kita nilai dengan nilai uang ya. Gitu kira-kira yang bisa saya jelaskan pada kesempatan ini ya. Semoga dapat dipahami, dimengerti ya terkait ya, tadi dengan konsep-konsep biaya tadi ya. Itu jangan sembarangan kita mengatakan biaya itu modal yang kita gunakan untuk menghasilkan. Ya, tidak demikian. Tetapi kata ekonomisnya itu yang harus ditekankan. Karena pada prinsipnya ya secara keilmuan semua yang kita keluarkan itu belum tentu terkategori biaya karena pemborosan itu bukan merupakan biaya, tetapi seringkali di dalam suatu usaha itu kita tidak tahu kapan kita melakukan pemborosan gitu ya. Nah, oleh karena itu di dalam suatu usaha ya koefisien teknis itu harus kita pahami gitu ya. Jadi saya contohkan tadi misalnya ya seandainya Anda seorang manajer kemudian petugas kandang Anda meminta misalnya pakan sekian karung diberikan begitu saja dan ternyata yang digunakan tuh hanya 5 karung bukan 7 karung. Nah, 2 karungnya itu kemana? Itu apakah dia jual gitu, apakah dia gunakan untuk sendiri, yang jelas itu dari sisi usaha yang kita kelola itu merupakan pemborosan karena itu bukan merupakan biaya. Baik, itu yang saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf ya kalau ada hal yang belum tersampaikan dengan baik ya. Kita akhiri, jika ada yang bertanya silakan sebelum diakhiri. Saya end show-nya, kemudian saya stop share screen-nya ya. Kalau ada yang tanya, silakan. Kalau tidak, ini tolong saya
untuk dokumentasi tolong dibuka ininya kameranya untuk saya posting di bukti kuliah ya. Baik, satu saya sendiri mana? Satu, dua, baik. Itu yang saya sampaikan. Silakan kalau ada yang perlu ditanyakan, kalau tidak kita akhiri. Saya akan melengkapi persyaratan perkuliahan. Baik, kita akhiri ya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih. Saya kembali ke portal ya, saya untuk melengkapi perkuliahan.